Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tebri Saputra. Saya dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menerangkan tentang Isra Mi'raj yang berjudul Perjalanan Nabi ke Langit Ketujuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hikmah dan limpahannya. Kedua kalinya salawat berserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, di sini saya akan langsung menerangkannya tentang Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad ke langit ketujuh. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting bagi umat Islam. Isra Mi'raj merupakan perjalanan di malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8. Pada tahun 2020, Isra Mi'raj diperingati pada Minggu 22 bulan 3. Kisah Isra Mi'raj terdapat dalam Quran Surat Al-Isra. Isra Mi'raj berarti perjalanan di malam hari, sedangkan Isra berarti naik atau diangkat. Sidratul Muslimat. Di malam ini Rasulullah bersabda, malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi diangkat ke langit ketujuh untuk bertaubat dengan Allah. Perjalanan ini merupakan bentuk hiburan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Diberikan cobaan berupa ditinggalkan orang terdekatnya. Nabi Muhammad dan paman Abdul Thalib yang selalu membela dan meninggal dunia. Merupakan suatu peristiwa yang menunjukkan orang yang beriman dan sangat sayang oleh Allah. Saat diangkat ke langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat dan nabi-nabi lainnya. Terdahulu saat naik ke Sidratul, Nabi Muhammad banyak berdoa. Nabi Muhammad ditawari minuman susu dan kamar. Rasulullah memilih susu yang berarti minuman yang suci dan menyehatkan. Ada pula panggilan dari setan, iblis, dan perempuan penggoda Nabi. Diperlihatkan sekelompok orang-orang yang mengikuti lindungan sendiri. Ketika tiba di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu Allah dan menerima perintah setelah banyak 50 waktu dalam sehari. Tidak semua nabi diberikan kesempatan. Nabi Muhammad adalah orang satu-satunya mendapat kehormatan diundang dan berdialog dengan Allah. Turun wahyu Allah merupakan pimpinan, pedoman, pesertaan Allah. Fiqiyah. Saat menerima perintah, saat itu Muhammad diperingati oleh nabi-nabi. Muhammad lalu meminta keringanan hingga keringanan itu diberikan kepada Allah. Dan pertama kalinya dalam sehari semalam Nabi Muhammad harus mengerjakan 500 rakaat. Dan Nabi pun mencoba agar dia bisa melaksanakan 500 waktu itu. Tetapi Nabi Muhammad tidak bisa melaksanakan dan meminta keringanan kepada Allah. Kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dinilai sebagai kejadian luar biasa yang terjadi karena kekuasaan Allah.
Diperlukan kecermatan untuk mencapai peristiwa ini. Baiklah, mungkin cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.